Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari artikel ilmiah kami dengan judul Pemicu Radikalisme di Indonesia. Namun sebelum kita memulai membahas artikel ilmiah, ada baiknya saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Vanisha Azahra, yang kedua ada Shelly Amelia, yang ketiga ada saya Izzah Nur Sabrina, yang keempat ada Mutia Jasmine, yang kelima Rizkita Nur Azizah, yang keenam Muhammad Rizky Syarullah Barka, dan yang terakhir ada Naufal Yoga Widiandoko. Bagian pertama dari artikel ilmiah kami adalah abstrak. Abstrak disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya akan membacakan sedikit dari abstrak. Keberagaman Indonesia dapat menjadikan bangsa Indonesia memiliki rasa persatuan yang kuat. Tetapi di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan keretakan atau perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah fenomena radikalisme agama. Dalam usaha menyelesaikan permasalahan ini, tentu diperlukan banyak campur tangan dari berbagai pihak, yaitu oleh para pemuka agama, pemerintah, maupun masyarakat itu sendiri. Dalam artikel ini, kami menggunakan metode penelitian yaitu studi kasus dengan sumber kajian berupa jurnal dan hasil penelitian yang didapatkan dari beberapa sumber. Di dalam abstrak terdapat 3 kata kunci yaitu radikalisme, agama, dan faktor. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Indonesia terkenal dengan jumlah suku dan keberagaman daerah yang sangat luas. Keberagaman ini dapat menjadikan bangsa Indonesia memiliki rasa persatuan yang kuat. Tetapi di sisi lain, hal ini juga berpotensi besar menimbulkan keretakan atau perpecahan dalam bangsa ini sendiri. Radikalisme merupakan salah satu penyebabnya. Dapat kita saksikan di media massa tanah air menunjukkan betapa maraknya aksi-aksi kekerasan yang mengatasnamakan suatu golongan ataupun suatu ajaran agama tertentu. Para pelaku tindakan ini menganggap bahwa dirinya berada di jalan yang benar sesuai apa yang Tuhannya ajarkan. Akan tetapi, pada kenyataannya, mereka lebih mendahulukan sikap arogan dan etnosentris sehingga menganggap dirinya atau kelompoknya lah yang paling benar dan yang lain salah. Fenomena radikalisme atas nama Tuhan atau atas nama agama di Indonesia sepertinya tidak pernah habis dibahas dan masih terus mencari solusi terbaik untuk penanggulangannya. Terlepas dari solusi yang belum ditemukan, terdapat beberapa asumsi di bawah ini yang memungkinkan menjadi penyebab terjadinya fenomena ini. Yang pertama adalah pemahaman yang keliru atas perintah berjuang di jalan Tuhan. Hal ini adalah salah satu faktor yang paling krusial atas terjadinya radikalisme. Lalu selanjutnya, dengan adanya hal yang harus diluruskan ketika melihat kondisi negara yang ekonomi rakyatnya rendah, kesejahteraan sosialnya rendah, maraknya korupsi dan penyelewengan yang dilakukan pemerintah lainnya dapat memantik api radikalisme yang akhirnya membuat seseorang merasa dirinya lah yang harus bergerak langsung untuk mewakili agamanya atau kelompok tertentu. Mengingat dengan banyaknya opsi di atas, penulis merasa bahwa hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti dalam suatu artikel ilmiah. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan. A. Apa faktor-faktor penyebab munculnya radikalisme di Indonesia? B. Siapa saja pelaku radikalisme di Indonesia? C. Mengapa para pelaku radikalisme mengatasnamakan Tuhan atau agamanya dalam melakukan tindakan radikalisme? D. Apa saja solusi yang dapat dilakukan oleh para pemuka agama hingga pemerintah untuk menuntaskan masalah radikalisme di Indonesia? Berikutnya, 1.3 Tujuan penelitian. Terdapat 2 tujuan. Yang pertama, 1.3.1 Tujuan kegiatan atau tujuan secara khusus. Yang pertama adalah memaparkan faktor yang menyebabkan radikalisme agama di Indonesia. Yang kedua,
mengetahui siapa saja pelaku radikalisme agama di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui alasan pelaku radikalisme mengatasnamakan Tuhan atau agama. Yang keempat, mendapatkan solusi yang bisa kita ambil dari pemuka agama untuk mengatasi radikalisme di Indonesia. Tujuan kedua, 1.3.2, tujuan substansi atau tujuan secara umum. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan tugas pembuatan artikel ilmiah pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam pembuatan karangan ilmiah. Yang ketiga, mengembangkan sikap berpikir kritis mahasiswa dalam menanggapi isu-isu yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, mengubah stigma buruk masyarakat terhadap suatu ajaran agama. Pada slide berikutnya, 1.4 manfaat penelitian. Manfaat penelitian pun terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah 1.4.1 manfaat teoritis, di mana manfaat secara teoritis ini dikaitkan dengan peneliti yang bisa memberikan kontribusi di bidangnya, serta pengembangan ilmu pengetahuan. Yang didapat dari makalah ini, yang pertama adalah A. Sebagai tambahan referensi pemecahan masalah isu-isu moral di Indonesia. B. Sebagai sarana memperluas pengetahuan untuk peneliti. Manfaat yang kedua, 1.4.2 manfaat praktis atau manfaat dari siapa yang akan membaca penelitian tersebut. Manfaat untuk masyarakat. Yang pertama adalah A. Meningkatkan kepedulian mahasiswa atas isu-isu yang sedang terjadi di Indonesia. B. Mengubah stigma buruk masyarakat atas suatu ajaran agama. Dan yang terakhir C. Meningkatkan kreativitas mahasiswa dalam membuat karangan ilmiah. Pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Studi fenomenologi sendiri dideskripsikan sebagai penerapan metode kualitatif dalam menggali dan mengungkap kesamaan makna dari sebuah konsep atau fenomena yang terjadi dalam suatu kelompok individu. Fenomena ini mengkaji fenomena sosial, dan sesuai dengan topik penelitian kita, fenomena sosial yang dibahas adalah radikalisme. Lalu, metode penelitian dan sumber data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, seperti yang disebutkan dalam bagian sebelumnya, berasal dari jurnal penelitian berupa e-book atau buku elektronik dengan tema radikalisme yang diterbitkan atau dikeluarkan dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir, dan berasal dari berbagai macam sumber, baik itu penelitian dari universitas, penelitian mandiri, maupun penelitian yang dilakukan oleh organisasi tertentu yang kemudian dikaji secara mendalam. Terdapat beberapa artikel yang kami gunakan sebagai sumber data sekunder dalam artikel kami. Yang pertama ada artikel berjudul Pendekatan Fenomenologi Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. Yang kedua ada artikel berjudul Radikalisme di Indonesia Antara Historisitas dan Antropisitas. Yang ketiga ada artikel berjudul Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam atas nama dakwah. Yang keempat ada artikel berjudul Kaum Muda, Intoleransi dan Radikalisme Agama. Dan yang terakhir ada artikel berjudul Melacak Akar Radikalisme di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah pengujian keabsahan data. Yang pertama ada konsistensi pengamatan. Dalam menguji data yang ada, kami mengamati beberapa tulisan dengan tema serupa secara konsisten untuk melihat ada tidaknya data yang bersifat semu dan menimbulkan kerancuan. Hasil yang telah diuji selanjutnya akan dituliskan sebagai hasil sementara sebelum akhirnya diuji kembali melalui diskusi kelompok. Setelah menguji keabsahan data melalui pengamatan, data selanjutnya didiskusikan kembali bersama semua anggota kelompok yang selanjutnya memaparkan interpretasinya terhadap hasil yang ada, sehingga ditemukannya data yang absah, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menimbulkan kerancuan. Baik, selanjutnya adalah metode analisis data.
Metode analisis data yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan mengkaji tiap jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam berbagai jurnal, sehingga didapatlah jawaban final yang kredibel. Selain itu, alasan kami memilih metode kualitatif sebagai metode analisis data adalah karena metode penelitian kualitatif memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, data deskriptif lebih detail dan mendalam, data menggambarkan pandangan realistis terhadap dunia sosial yang dialami oleh subjek penelitian yang tidak bisa diukur secara numerik, serta memberikan kesempatan pada partisipan untuk mendeskripsikan perspektifnya terhadap fenomena yang diteliti. Selain itu, juga masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dari metode kualitatif yang cocok digunakan dan sesuai dengan topik pembahasan yang kami pilih. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Radikalisme sendiri berasal dari kata dalam bahasa Yunani yakni radix yang artinya akar. Sedangkan menurut istilah, radikalisme adalah suatu faham yang diduga dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara radikal seperti melakukan tindak kekerasan. Namun, jika dikaitkan dengan agama, maka radikalisme adalah suatu faham yang menjadikan fondasi agama sebagai acuan dan dasar dengan diimbangi dengan fanatisme yang berlebihan, sehingga mendorong para penganutnya untuk melakukan tindak kekerasan dan pemaksaan kepada orang-orang yang sekiranya berbeda faham dengannya, agar faham yang dianutnya dapat diterima. Namun, perlu kita ketahui bahwa radikalisme yang mengatasnamakan agama sebenarnya tidak pernah ada hubungan dan keterkaitannya dengan agama. Karena pada hakikatnya, seluruh agama di muka bumi ini selalu mengajarkan kepada para pemeluknya untuk bersifat damai dan mengedepankan kedamaian kepada siapapun. Tidak ada agama satupun yang di dunia ini yang mengajarkan kepada para pemeluknya untuk berbuat kekerasan. Jadi, radikalisme yang mengatasnamakan agama adalah suatu tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh para penganut-penganut agama tertentu yang menyimpang dari ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya, ada 5 faktor penyebab radikalisme. Dari faktor internal, faktor eksternal, faktor agama, faktor sosial, dan faktor psikologis. Faktor internalnya adalah penyimpangan-penyimpangan norma agama yang terjadi di dalam tubuh umat beragama itu sendiri. Misalnya, banyak faham keagamaan Islam yang berbeda dan masuk ke Indonesia. Untuk faktor eksternal adalah penguasa maupun dari hegemoni barat yang pada dasarnya berlawanan dengan faham keagamaan yang mendorong umat Islam membangkitkan semangat jihadnya untuk menentang hal tersebut. Untuk faktor agama adalah jihad yang menyimpang dari ajaran agama Islam dengan melibatkan kekerasan seperti terorisme. Untuk faktor sosial, perasaan ketidakpuasan terkait suatu hal yang tidak selaras dengan faham dan keinginan mereka yang akhirnya mendorong untuk mereka melakukan pemberontakan dan penolakan yang berupa tindak kekerasan terhadap objek yang dituju. Untuk faktor yang terakhir, faktor psikologis adalah kemarahan terhadap pihak-pihak yang tidak selaras dengan pemikiran dan paham yang mereka anut yang berujung pada tindak terorisme maupun kekerasan. Next, lanjutan hasil dan pembahasan. Pelaku dari gerakan radikalisme mengaku memegang teguh ajaran agama Islam dan mereka berusaha dengan sebisa mungkin untuk menerapkan keyakinannya itu di Indonesia. Para penganut radikalisme ini umumnya mengatasnamakan Tuhan atau agamanya, karena memang terdapat perintah untuk berjihad di dalam agama Islam. Namun, mereka salah dalam mengartikan arti jihad yang sebenarnya dengan sebuah kekerasan. Dalam menyelesaikan permasalahan ini, diperlukan banyak campur tangan yang harus dilakukan oleh para pemuka agama, pemerintah, maupun para masyarakat. Pun, perlu ditekankan bahwa radikalisme ini murni bukan merupakan kesalahan dari ajaran suatu agama. Akan tetapi, hal ini timbul akibat kesalahan persepsi mengenai pemahaman suatu ajaran agama pada para penganutnya. Ini adalah kesimpulan.
Jadi, kesimpulan yang kami tulis di PPT ini adalah sebagian saja, yang lengkap tentunya ada di artikel ilmiah kami. Nah, kesimpulan yang kami tuliskan ini adalah berdasarkan dari rumusan masalah yang telah tertera di bab pertama. Jadi bisa dikatakan bahwa kesimpulan ini adalah jawaban secara ringkas dari rumusan masalah yang sudah tertulis di bab pertama. Jadi, kami dapat menyimpulkan bahwasannya banyak faktor yang menyebabkan adanya gerakan radikalisme di Indonesia. Nah, gerakan radikalisme ini diduga ditunggangi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan agama sebagai alasan dari perbuatan yang mereka lakukan. Para pelaku gerakan radikalisme ini mengaku melakukan tindakannya atas perintah dari agama Islam untuk berjihad. Namun, sangat disayangkan bahwasannya mereka menyalahartikan wujud dari jihad dalam agama Islam sebagai bentuk dari kekerasan. Para pemuka agama memiliki peran penting dalam menuntaskan masalah radikalisme di Indonesia. Mereka dapat mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai apa sih arti dari jihad yang sebenarnya, dan juga pemerintah serta masyarakat juga harus turut berperan dalam pemberantasan gerakan radikalisme di Indonesia. Jadi di bagian selanjutnya adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian dan juga kesimpulan yang telah dijelaskan, kami dapat memberikan beberapa saran terhadap adanya kasus radikalisme di Indonesia. Di antaranya adalah diadakannya kerjasama dari pemuka agama, pemerintah, dan juga masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme. Nah, seluruh komponen masyarakat Indonesia harus bersatu dan menolak paham radikalisme secara tegas. Pemerintah juga harus bergerak dalam membuat aturan terkait gerakan radikalisme serta juga memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai masyarakat terkait pencegahan paham radikalisme. Lalu, para pemuka agama harus menegakkan dan mengajarkan ilmu agama yang benar dan sesuai dengan syariat. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga adalah antara sama masyarakat harus saling mengingatkan akan paham yang menyesatkan ini. Dan juga harus dibutuhkan kesatuan dan persatuan antar warga negara yang didasari nilai-nilai Pancasila. Karena dengan persatuan dan kesatuan seluruh komponen masyarakat dan upaya-upaya yang telah disebutkan tadi, nah diharapkan bahwa gerakan radikalisme ini dapat enyah dan dapat hilang musnah dari kehidupan bangsa dan juga bernegara. Baiklah, berikut ini adalah artikel dan jurnal yang kami gunakan sebagai rujukan dalam pembuatan artikel ilmiah kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Jika ada kekurangan atau kelebihan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.